Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di kelas bahasa Arab. Pada kali ini kita sudah memasuki bab 2, yaitu tentang yaumiyatuna atau keseharian kita. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mufradat dan hiwar, tentang keseharian kita atau yaumiyatuna. Namun kali ini kita akan membahas tentang keseharian kita di rumah dulu. Baru nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang keseharian kita di sekolah. Pertama ada al-mufradat atau kosakata. Baiklah, di sini kita akan menampilkan beberapa kosakata, namun semuanya adalah fi'lun atau kata kerja. Seperti yang telah kita pelajari di kelas 7, fi'lun atau kata kerja itu berubah-ubah bentuknya sesuai dengan yang mengerjakannya. Maka di dalam mufradat ini kita akan menampilkan beberapa fi'al dalam bentuk jika yang mengerjakannya ini adalah huwa atau dia laki-laki. Langsung saja di sini yang pertama, yanamu. Yanamu artinya tidur. Kemudian yadu'u. Yadu'u artinya meletakkan. Kemudian yastaikizu. Yastaikizu artinya bangun atau bangun tidur. Kemudian yusolli. Yusolli artinya salat. Kemudian ya'malu. Ya'malu artinya mengerjakan. Kemudian yastahimmu. Yastahimmu artinya mandi. Kemudian yunazzifu. Yunazzifu artinya membersihkan. Kemudian ya'kulu. Ya'kulu artinya makan. Kemudian yatanawalu. Yatanawalu bisa kita artikan mendapatkan atau makan sesuai dengan konteks kalimatnya. Namun di pelajaran kali ini kita akan menyandingkan yatanawalu ini dengan al-futur. Nah, al-futur artinya makan pagi atau sarapan. Maka yatanawalu kita artikan makan. Yatanawalul futuro adalah makan pagi atau sarapan. Kemudian yatanawalul asya'a. Yatanawalu ini kan makan. Al-asya'a makan malam. Yatanawalul asya'a berarti makan malam. Kemudian yashrobu. Yashrobu artinya minum. Kemudian yatbahu. Yatbahu artinya memasak. Kemudian yushahidu. Yushahidu artinya menyaksikan atau menonton. Kemudian yujaffifu. Yujaffifu artinya mengeringkan. Kemudian yarji'u. Yarji'u artinya pulang. Dan yang terakhir yartadi. Yartadi artinya menggunakan atau mengenakan. Ini khusus untuk pakaian. Yartadi bisa kita artikan berpakaian. Ini adalah semuanya fi'lun atau kata kerja. Dan yang kita tampilkan adalah fi'lun atau kata kerja dalam bentuk jika yang melakukannya itu huwa atau dia laki-laki. Nanti kita akan mendapatkan fi'lun ini berubah sesuai dengan yang mengerjakannya. Baiklah, kita masuk ke al-hiwar atau percakapan atau tanya jawab tentang yaumiyatuna atau keseharian kita. Di sini ada percakapan antara Hashim dan Ziyad. Pertama Hashim bertanya, fi ayyi sa'atin tanamu? Fi itu di, ayyi sa'atin jam berapa? Fi ayyi sa'atin di jam berapa atau pada jam berapa? Tanamu. Di sini ada yanamu. Yanamu ini tidur. Namun ini jika yang mengerjakan ini huwa atau dia laki-laki. Jika tanamu depannya ini ta, maka yang mengerjakan ini anta. Anta tanamu atau kamu tidur. Fi ayyi sa'atin tanamu? Pada jam berapa kamu tidur? Maka Ziyad menjawab, ana ad'u ra'si 'alal wisadati wa anamu fi sa'ati tsaminati wan nisfi lailan. Ana saya ad'u, yad'u artinya meletakkan. Kalau ad'u ini depannya hamzah berarti yang mengerjakannya ini ana atau saya. Ad'u berarti saya meletakkan. Ra'si ini dari kata ra'sun artinya kepala. Ya sukun ini domir atau kata ganti kepemilikan untuk saya. Ra'si berarti kepala saya. Ala di atas, al-wisadati bantal.
Ana ad'u ra'si 'alal wisadati. Saya meletakkan kepala saya di atas bantal. Kemudian wa dan anamu, di sini yanamu tidur. Anamu depannya ini hamzah, berarti yang mengerjakannya ini ana. Ana anamu atau saya tidur. Fis sa'ati tsaminati wan nisfi lailan. Fis sa'ati pada jam, ats-tsaminati 8, wan nisfi lebih berapa nih? Lebih setengah jam atau lebih 30 menit. Kemudian lailan malam hari. Fis sa'ati tsaminati wan nisfi lailan pada jam 8 lebih setengah jam atau 8.30 malam. Kemudian Hashim bertanya lagi, hal tastaiqizu mubakkiran fis shabahi? Hal apakah tastaiqizu? Di sini yastaiqizu artinya bangun tidur. Tastaiqizu ini depannya ta, berarti yang mengerjakannya ini anta. Anta tastaiqizu atau artinya kamu bangun tidur. Mubakkiran pagi-pagi benar. Fis shabahi, fi di as-shabahi pagi hari. Hal tastaiqizu mubakkiran fis shabahi? Apakah kamu bangun tidur pagi-pagi benar fis shabahi di pagi hari? Kemudian Ziyad menjawab, na'am astaiqizu mubakkiran adatan hawalai as-sa'ati rabi'ati wan nisfi. Na'am, ya, astaiqizu. Nih, tastaiqizu kamu bangun tidur. Astaiqizu berarti ana astaiqizu atau saya bangun tidur. Mubakkiran pagi-pagi benar. Adatan biasanya hawalai sekitar atau kira-kira as-sa'atir rabi'ati wan nisfi jam 4 lebih setengah jam atau jam 4.30. Naam astaiqizu mubakkiran adatan hawalai as-sa'atir rabi'ati wan nisfi. Ya, saya bangun tidur pagi-pagi benar. Biasanya sekitar jam 4 lebih setengah jam atau jam 4.30. Kemudian Hashim bertanya lagi, madza ta'malu ba'da an tastaiqidha minan naumi? Madza apa? Ta'malu. Ini ya'malu mengerjakan. Kalau ta'malu berarti anta ta'malu atau kamu mengerjakan. Madza apa? Ta'malu kamu mengerjakan. Madza ta'malu kita terjemahkan apa yang kamu kerjakan. Kemudian ba'da setelah an ini harfun, ini kata tambahan. Tastaiqizu apa? Kamu bangun tidur. Tadi udah kita terjemahkan. Nah, kata ba'da atau setelah, jika bersambung setelahnya ini fi'lun atau kata kerja, maka sebelum fi'lunnya, sebelum kata kerjanya ini harus ada an-nya dulu. Jadi ba'da an tastaiqizu. Jangan ba'da tastaiqizu langsung, tapi harus dipisah atau didahului sebelum fi'lunnya ini oleh kata an. Ba'da an tastaiqizu. Kemudian harokat huruf terakhirnya ini untuk fi'lunnya menjadi fathah jika sebelumnya ada an. Ba'da an tastaiqizu. Berbeda dengan fi'lun, jika setelah ba'da ini ismun atau kata benda, maka tidak usah ada an, tapi langsung. Contoh, ba'da sholati, langsung aja tanpa an. Ba'da an tastaiqizu, setelah kamu bangun tidur. Minan naumi, min dari an-naumi, tidur. Minan naumi dari tidur. Madza ta'malu ba'da an tastaiqizu minan naumi? Apa yang kamu kerjakan setelah kamu bangun dari tidur? Kemudian Ziyad menjawab, usolli subha fil masjidi jama'atan. Usolli di sini yusolli salat. Kalau usolli depannya hamzah berarti ana usolli atau saya salat. As-subha subuh fi di al masjidi masjid jama'atan. Jama'atun itu jamaah. Kalau jama'atan ini harokat huruf terakhirnya ini fathah, jama'atan berarti dia menjelaskan tentang keadaan. Jadi keadaan Ziyad ketika sholat subuh di masjid itu secara berjamaah atau dengan berjamaah. Usolli subha fil masjidi jama'atan. Saya sholat subuh di dalam masjid dengan berjamaah. Kemudian Ziyad meneruskan, wa ba'da sholati arji'u ilal baiti thumma astahimmu fil hammami bidushin wa unazifu asnani bifurshatin. Wa dan ba'da setelah as-sholati sholat. Nah, ini kan sholat ini kan ismun atau kata benda ya.
Maka setelah kata ba'da ini tidak usah ada an dulu. Ba'da sholati aja langsung. Arji'u, ini yarji'u artinya pulang. Arji'u depannya ini hamzah berarti ana arji'u atau saya pulang. Ila ke al-bait rumah. Summa kemudian astahimmu. Yastahimmu mandi. Astahimmu huruf depannya hamzah berarti ana astahimmu atau saya mandi. Fi di al-hammami kamar mandi. Bidushin ini dari dua kata. Pertama bi artinya dengan. Dushun. Nah, dushun ini artinya ini nih shower ya. Dushun artinya shower. Bidushin artinya dengan shower atau dengan menggunakan shower. Kemudian ismun atau kata benda setelah bi ini harokat huruf terakhirnya ini jadi kasroh. Bidushin. Wa dan unazifu. Yunazifu artinya membersihkan. Unazifu ini hamzah depannya berarti ana unazifu atau saya membersihkan. Asnani ini dari kata asnanun dan ya sukun. Asnanun ini bentuk jamak dari sinun. Jadi bentuk tunggalnya atau mufradnya ini sinun artinya gigi. Jika asnanun artinya gigi, giginya banyak berarti. Ya sukun ini domir atau kata ganti kepemilikan untuk saya. Asnani berarti gigi saya. Karena yang dibersihkan kan nggak mungkin cuma satu ya, kecuali memang punya satu. Bifursyatin ini dari dua kata yaitu bi dengan dan fursyatun. Fursyatun artinya sikat. Bifursyatin dengan sikat. Jangan lupa ini jadi kasroh karena sebelumnya ada bi. Wa ba'da sholati arji'u ilal baiti. Dan setelah sholat saya pulang ke rumah. Summa astahimmu fil hammami bidushin. Kemudian saya mandi di dalam kamar mandi dengan shower atau dengan menggunakan shower. Wa unazifu asnani bifursyatin. Dan saya membersihkan gigi-gigi saya dengan sikat. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kali ini. Pembelajaran berikutnya tetap akan menyambung pada materi pada hari ini, yaitu materi yaumiyatuna fil bait yang dipraktekkan muhadasah atau percakapannya tadi melalui Hisham dan Ziyad. Dan kita melanjutkan percakapan Hashim dan Ziyad. Atas perhatiannya hari ini Bapak ucapkan ribuan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.